Hanya dekat hadirat-Mu Tuhan kami dapat mengalami ketenangan yang sejati itu. Di tengah riuh redanya dunia ini Tuhan. Di tengah dunia yang terus bergerak dan tidak pernah berhenti, yang selalu mengejar sesuatu. Kami mau dekat dengan-Mu dan mendapatkan damai yang sejati itu. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Hadirat-Mu kami rasakan ketika kami menyanyikan lagu-lagu pujian. Hadirat-Mu kami rasakan ketika kami bersentuhan dan melihat saudara seiman yang ada di ruangan ini. Hadirat-Mu juga akan kami rasakan ketika firman-Mu disampaikan. Tuhan, biarlah kami betul-betul menghargai hadirat Tuhan dengan cara mendengar dan merenungkan dan meresponi firman-Mu sebaik-baiknya. Tolonglah kami ya Tuhan. Inilah doa kami yang tidak pernah akan sempurna selain melalui Tuhan Yesus kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, kami sudah berdoa. Sama-sama orang percaya yang rindu firman, katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat malam. Ya, kemarin saya ada ngobrol sama Musa Hengki, gembala kita. Beliau menyampaikan pesan untuk mengucapkan salam kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, jemaat yang dikasihinya juga. Musa Hengki lagi di Surabaya pelayanan, ya. Ngomong-ngomong, kemarin Musa Hengki ulang tahun. Jadi bagi yang belum tahu, saya kasih tahu ya, supaya saudara-saudara bisa mendoakan beliau. Ya, kalau di grup pemimpin sudah rame ucapannya, ya. Tapi barangkali banyak jemaat yang tidak tahu, ya. Musa Hengki kemarin, ya hari Sabtu, betul ya, Sabtu kemarin betul ya, tanggal 27 Agustus, ya. Ya, baiklah saudara-saudara, tidak terasa saya sudah sebulan lebih ya tidak khotbah di gereja ini, ya, karena memang bulan Juli ya saya ada beberapa jadwal yang akhirnya membuat saya tidak bisa hadir di tempat ini, tetapi saya bersyukur karena akhirnya bisa kesini lagi ya untuk melayani saudara. Nah, saudara, kita akan bersama-sama masih di dalam seri khotbah berdasarkan kitab apa? Kitab Amsal ya. Kitab Amsal ini kitab yang keren ya, kitab yang terdiri dari 31 pasal. Jadi kalau saudara berniat untuk 1 bulan baca sehari 1 pasal, 1 bulan selesai ya. 31 pasal ya. Nah, saudara-saudara, tema khotbah yang akan saya bawakan yaitu seni merasa cukup. Seni merasa cukup ya. Bahasa Inggrisnya contentment ya, atau content itu ya, rasa cukup, atau boleh juga dengan istilah lain merasa puas ya, satisfied ya. Nah, saudara-saudara, sebetulnya khotbah hari ini bertolak belakang ya. Kalau kita bicara tentang merasa cukup ya, sebenarnya merasa cukup itu bertolak belakang dengan apa yang berlaku di tengah dunia ini. Betul nggak? Ya, rasa cukup merupakan sesuatu yang langka di tengah dunia ini. Saudara, kalau kita keluar, kita perhatikan dunia ini, saudara, maka orang itu mengejar, betul nggak ya? Mengejar sesuatu. Nggak pernah ada yang namanya rasa cukup itu. Susah menemukan rasa cukup di tengah dunia, ya kan? Wah, dunia yang penuh dengan kompetisi, dunia yang penuh dengan sikut menyikut, ya kan? Dunia yang selalu berlomba-lomba menjadi nomor 1, menjadi yang terbaik, terkaya, terapapun. Maka yang namanya rasa cukup itu, saudara-saudara, menjadi sesuatu yang sulit ditemukan. Bahkan saya dapat mengatakan rasa cukup itu adalah sesuatu yang aneh, ya, di telinga orang-orang dunia ini. Ya, saudara-saudara, ada sebuah kisah seorang pensiunan misionaris, ya, seorang mantan misionaris, ya, dia sudah pensiun, dia melayani di sebuah tempat yang sangat terpencil, ya, sebuah komunitas yang miskin sekali, suku pedalaman. Dia melayani sekian puluh tahun sampai akhirnya dia pensiun. Nah, suatu hari saudara-saudara, dia kembali ke kota asalnya dan
ada sebuah reuni yang diadakan oleh sekolahnya dulu, ya, sekolahnya dulu. Nah, saudara, ini reuni akbar, reuni yang dihadiri oleh ratusan alumni dari sekolah itu, termasuk dia, si pensiunan misionaris ini, ya. Maka ketika harinya tiba, beramai-ramailah datanglah mereka, saudara-saudara. Nah, si misionaris ini duduk di sebuah meja, ya, kemudian ditemani oleh seorang temannya sejak sekolah, ya. Lah, biasa kalau reuni itu apa yang dibicarakan, saudara? Kamu sekarang kerjanya apa? Betul lah, begitu ya. Nah, mulailah bercakap-cakap, begitu ya. Nah, kemudian saudara, selagi mereka lagi ngobrol-ngobrol soal pekerjaan dan sebagainya, ya. Tiba-tiba masuklah satu orang, ya, alumni sekolah itu juga yang ikut reuni. Saudara, dia masuk, saudara. Kemudian teman yang duduk di sebelah misionaris ini, dia bilang begini, berbisik-bisik kepada si misionaris. Kamu tahu gak? Si A itu yang baru masuk itu, teman kita dulu, sekarang dia jadi konglomerat besar. Ya. Kamu tahu gak? Kalau semua harta orang-orang yang di ruangan ini ditotalin, dijadiin satu, masih belum bisa ngalahin hartanya dia. Harta dia banyak banget. Kaya sekali, gitu ya, dia bisik-bisik kepada si misionaris. Lalu misionaris itu sambil tersenyum simpul, dia meresponi temannya. Oh gitu. Tapi saya yakin dia ada satu hal yang dia tidak punya tapi saya punya. Wah, temannya kaget. Wah, apa yang kamu punya dia tidak punya? Dia orang kaya raya. Apa yang kamu punya dia tidak punya? Kemudian si misionaris menjawab dengan lembut. Rasa cukup. Rasa cukup. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi disinilah kita sama-sama melihat bahwa rasa cukup itu sesuatu yang langka, ya, sesuatu yang sulit ditemukan di tengah dunia ini. Nah, kita sama-sama akan belajar ini. Ini adalah satu hal yang perlu kita miliki sebetulnya sebagai anak Tuhan. Nah, kita akan lihat Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9. Ya, saya bacakan. Ini adalah doa. Ya, ini adalah sebuah doa dari seorang bernama Agur. Ya, doa dari seorang bernama Agur. Doanya ini luar biasa. Ya, saya bacakan buat kita. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku, nah ini menarik nih, kemiskinan atau kekayaan. Ya. Biasanya kebanyakan kita berhentinya di mana tuh? Jangan berikan aku kemiskinan, titik, betul gak ya? Ya kan? Jangan berikan aku kemiskinan, udah gitu. Tapi coba lihat, ini doanya jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan. Nah, coba kita lanjutkan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, ajari aku untuk merasa cukup dengan apa yang aku punya. Oke? Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri, dan malah mempermalukan atau mencemarkan nama Allahku. Nah, saudara-saudara, saya tidak akan mengeksposisi nats ini, ya. Kita simpan dulu. Nanti ayat ini kita akan keluarkan lagi di penghujung khotbah, ya. Tetapi khotbah saya tetap akan memakai banyak referensi dari kitab Amsal. Saudara-saudara, seorang pengkhotbah bernama Charles Swindoll, ya, Charles Swindoll. Dia pernah mengatakan bahwa ada satu penyakit yang menjangkiti banyak orang-orang di zaman modern ini. Ya, apa penyakit itu? Bukan COVID-19, ya. Penyakit itu bernama seandainya saya. Ya. Jadi banyak orang-orang di zaman sekarang itu, saudara, di dalam dirinya itu seringkali berkata begini, seandainya saya lebih kaya, seandainya saya punya rumah lebih besar, seandainya saya secantik wanita itu, seandainya saya sepopuler orang tersebut, seandainya saya memiliki jabatan dia, seandainya saya bernasib lebih baik. Saudara, ini penyakit yang seringkali menimpa orang-orang modern.
Tidak terkecuali orang Kristen juga seringkali berpikir begini, betul nggak? Kita seringkali merasa tidak puas di dalam hidup ini. Kita seringkali merasa tidak cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Nah, pertanyaan penting di awal khotbah, mengapa kita harus belajar merasa cukup? Mengapa kita harus belajar merasa cukup? Jawabannya begini, saudara. Coba, lawan kata rasa cukup apa? Betul ya. Lawan kata rasa cukup itu adalah rasa tidak cukup, betul ya. Ya. Atau di dalam istilah lain yang sebetulnya lebih baik dan lebih alkitabiah adalah keserakahan. Keserakahan, ya. Ini istilah yang lebih alkitabiah. Keserakahan adalah kondisi hati yang selalu merasa tidak pernah cukup. Dan Alkitab menyebutkan dengan tegas berulang-ulang bahwa keserakahan itu dosa. Dalam Markus pasal 7, Tuhan Yesus menyebutkan salah satu dosa yang datang dari dalam hati adalah keserakahan. Kolose pasal 3 mengatakan keserakahan itu dosa yang serius, bahkan disejajarkan dengan dosa penyembahan berhala. Jadi sederhananya, pertanyaan, mengapa kita harus belajar merasa cukup? Jawaban, supaya kita tidak jatuh dalam dosa keserakahan. Nah, kalau kita bicara tentang dosa keserakahan, ya, saya ajak kita untuk mendalami. Maka dosa keserakahan itu luar biasa destruktif, ya, merusak. Nah, kita coba akan lihat ada 3 dampak negatif dari yang namanya keserakahan atau kondisi hati yang selalu merasa tidak cukup. Yang pertama, saudara-saudara, keserakahan itu mendatangkan kelelahan. Sama-sama kita ucapkan kelelahan. Keserakahan mendatangkan kelelahan. Karena orang yang serakah itu sepertinya tidak pernah bisa berhenti untuk bekerja. Orang yang serakah itu tidak mengenal yang namanya istirahat. Orang yang serakah itu selalu berusaha terus-menerus mendapatkan sesuatu. Itu sebabnya orang yang serakah sering dan mudah untuk merasa lelah. Leo Tolstoy, seorang sastrawan dari Rusia, pernah menceritakan kisah begini. Ada seorang petani miskin yang bekerja kepada seorang tuan tanah yang kaya raya. Suatu hari majikannya ini berbelas kasih kepada si petani ini. Sudah bekerja sekian tahun, ya, tetapi tetap keadaannya tidak ada perbaikan. Maka si majikan berbaik hati. Dia memanggil si petani ini dan berkata, "Aku akan memberikan kamu sebidang tanah, ya, seluas yang engkau bisa lari mengelilinginya, ya, sampai matahari terbenam, sebelum matahari terbenam." Wah, waktu petani ini mendengar perkataan si majikan, dia senang bukan main. Maka tanpa membuang waktu, ya itu masih pagi ya, langsung dia lari sejauh-jauhnya. Dengan harapan makin jauh, makin luas tanahnya. Betul nggak ya? Karena dia harus kelilingi itu sejauh-jauhnya. Ya. Maka dia lari. Saudara-saudara, sampai dia tidak minum, dia tidak makan, ya. Ototnya semua nyeri-nyeri, dia tidak pedulikan, ya, badannya sudah mulai ngerentek, ya, udah mulai capek, dia nggak pedulikan, dia pokoknya taunya lari, di kepala dia gue mesti lari sejauh-jauhnya supaya tanah yang kudapatkan seluas-luasnya. Ternyata tanpa dia sadari, tiba-tiba dia lihat matahari ternyata sudah mulai terbenam. Ya, dia panik. Berarti saya harus balik. Karena dia kan mesti kelilingin tuh tanah, betul nggak ya? Maka dia mulai membalikkan badan dan dia berlari secepat-cepatnya untuk pulang ke titik awal. Matahari terus terbenam. Dia makin panik, dia makin lari sekencang-kencangnya. Dan akhirnya sebelum dia sampai ke tempat asal, dia terjatuh, terkapar, akhirnya meninggal karena kecapean. Nah itulah dia, ya, keserakahan mendatangkan
kelelahan. Ya, firman Tuhan sudah memperingatkan kita kok. Amsal 23 ayat 4 mengatakan berhati-hatilah. Pengejaran kekayaan yang tiada henti akan mendatangkan kelelahan yang membahayakan dirimu. Yang kedua, apa dampak negatif dari keserakahan? Ya, yang kedua adalah mendatangkan kekhawatiran. Sama-sama kita katakan kekhawatiran. Ya. Saudara, saya tidak pernah khawatir jam Rolex saya hilang. Tahu nggak kenapa? Karena saya tidak punya jam Rolex. Saya tidak pernah khawatir mobil Mercy saya dibaretin orang. Karena saya nggak punya mobil Mercy. Ya. Saudara-saudara, kita akan khawatir kalau kita memiliki sesuatu, betul nggak? Ya, dan semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak juga kita khawatir. Masuk akal nggak? Ya, saudara, itu dikatakan Amsal 15 ayat 16 ya, lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta, tetapi disertai kecemasan. Saudara, makin banyak barang, makin banyak harta yang kita miliki, maka kita akan menjadi semakin khawatir. Gimana nggak khawatir? Karena kita jadi berpikir bagaimana menjaganya. Bagaimana merawatnya. Bagaimana mengasuransikannya. Bagaimana menghitung pajaknya. Tiap tahun harus bayar. Dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saudara, ada sebuah studi ilmiah yang menyebutkan bahwa insomnia, gangguan tidur, itu semakin tinggi ketika pemasukan kita semakin besar. Ya, jadi saudara-saudara, makanya lihat ya, kita tuh lihat orang kaya kayaknya enak, tapi kita nggak tahu tuh malamnya sebelum tidur dia nggak bisa tidur itu. Ya, orang kaya, kalau kita lihat tukang beca tidur di bawah pohon beringin lebih enak gitu, ya kan? Iya, bener nggak sih, tidur pengorok gitu tukang beca ya, padahal duit pas-pasan. Tapi orang kaya yang duitnya berjibun itu saudara, tidur aja mesti telan dulu obat tidur. Ya kan, susah tidur. Kenapa? Gimana dia bisa tidur? Pikirannya muter. Aduh, gimana nasib kripto gua besok? Aduh, gimana nih saham nih? Ini lagi bergejolak nih, ya kan? Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini dia, ya. Yang ketiga, ya, dampak negatif dari keserakahan, ya. Coba kita lihat yuk, apa nih? Coba, ya. Keserakahan mendatangkan apa tadi? Pertama, kelelahan. Kedua, kekhawatiran. Yang ketiga apa kira-kira? Ya, keserakahan, kok nggak bisa ya? Ini dia, keserakahan mendatangkan konflik, sama-sama ucapkan konflik. Konflik atau pertengkaran, perselisihan, hubungan yang rusak. Ya, Amsal 15 ayat 27 berbunyi, siapa yang tamak itu serakah ya, akan keuntungan mengacaukan rumahnya sendiri. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu sulit untuk kita pahami. Coba kita kaitkan dengan poin 1 dan poin 2. Orang yang serakah gampang lelah, betul? Orang yang serakah dikuasai kekhawatiran, betul? Coba sekarang bayangin orang macam seperti ini. Lelah secara mental, secara fisik, juga penuh kecemasan, kekhawatiran. Orang macam begini saudara, kayak bom yang sumbunya pendek, betul nggak? Kalau pulang ke rumah pasti gampang ngamuk, gampang marah, gampang apa itu, ya, istri salah ngomong dikit, suami salah ngomong dikit, langsung meledak, betul nggak? Iya kan? Nah, saudara-saudara, bila kita terus-menerus dalam keadaan mental seperti ini, kita akan menjadi orang yang mudah marah dan melampiaskan kemarahan kepada orang lain, khususnya keluarga kita sendiri. Ya, saudara, menurut survei, ya, penyebab pertama perceraian itu apa? Ada yang tahu nggak? Bukan perselingkuhan. Itu penyebab nomor sekian. Penyebab pertama perceraian itu adalah uang, harta. Dan yang lucu, yang bercerai itu bukan hanya orang miskin, tapi justru banyak orang kaya malah bercerai. Ya. Saudara-saudara, ketika makin banyak uang, saudara, pertengkaran makin banyak terjadi. Ya. Ego makin terpompa, ya. Makin sulit untuk mengalah dan sebagainya. Akhirnya saling melukai, saling mau menang sendiri. Orang yang serakah seringkali menempuh cara-cara yang salah demi mendapat keuntungan besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Ya, orang yang serakah seringkali menjadi korban dari penipuan berkedok investasi. Ya, dia menanamkan hartanya karena dia tergiur dengan iming-iming mendapatkan bunga yang besar atau keuntungan yang besar. Tetapi apa yang terjadi? Ya, berulang-ulang kisah yang sama, akhirnya malah hartanya ludes. Iya kan? Pemilik investasi malah kabur bawa duit atau tidak bisa mengembalikan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, pertengkaran, dan sampai berujung perceraian. Saudara, sebenarnya gampang kok, rumusnya begini. Pokoknya kalau ada iming-iming yang terlalu gampang, ya, masukin duit sekian, kamu akan dapat uang sekian, ya. Pokoknya kalau kita ada orang janji kita dapat keuntungan besar dalam waktu singkat dan mudah, semakin besar semakin mudah, saudara harus lihat itu semakin tidak boleh dipercaya. Itu aja sebenarnya rumusnya, ya. Jadi kalau saudara percaya, yang goblok siapa? Mungkin bulan-bulan pertama betul kita dapat keuntungan, tapi coba lihat, ini skenario-nya udah berulang terus-menerus kok. Cuman kita nggak pernah belajar dari pengalaman. Memang 3 bulan, 6 bulan pertama kita dapat keuntungan, tapi setelah itu mulai banyak alasan, ya, orang yang membuka investasi itu, ya, dan akhirnya uang kita malah habis sama sekali. Nah, saudara, sekarang kita masuk bagian kedua, bagian yang penting, ya, daging dari khotbah ini, yaitu bagaimana kita menumbuhkan sikap rasa cukup, ya. Ada 3 poin juga. Yang pertama adalah buanglah kedengkian. Sama-sama katakan kedengkian. Ya, buanglah kedengkian. Nah, coba kita lihat dulu ayatnya nih, ya. Peringatan buat kita nih dari Amsal 27 ayat 4. Kedengkian lebih berbahaya dan lebih kejam daripada amarah. Jelas. Ya, dengki itu bahaya sekali. Saya pernah khotbahin ini dulu ya, tentang dosa iri atau dengki, ya, iri hati. Oke? Nah, saudara-saudara, kalau kita ingin membuang kedengkian, maka kita harus tahu dulu akarnya. Akar dari kedengkian itu apa? Sumbernya, saudara. Apa yang membuat kita mudah dengki atau iri, saudara? Karena kita suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya, saudara-saudara, kita suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kita suka fokus dengan apa yang kita tidak miliki dan orang lain miliki. Itu sebabnya kita dengan mudah merasa iri atau dengki. Sebetulnya Allah telah dengan serius memperingatkan tentang hal ini. Bukankah perintah terakhir dari 10 perintah Allah yang tercatat di dalam Keluaran pasal 20 berbunyi, jangan mengingini apapun yang sesamamu miliki. Betul nggak? Jangan iri, jangan dengki. Saudara, betapa seriusnya ini. Ya. Saudara-saudara, ada satu pepatah, ya, yang berbunyi apa tuh? Sebenarnya dari bahasa Inggris, cuman diterjemahkan juga di Indonesia. Ya. Yang berbunyi begini, rumput tetangga selalu lebih hijau. Betul ya? Pernah dengar kan pepatah itu? Ya, rumput tetangga selalu lebih hijau. Tapi saya pernah membaca tulisan seseorang, ya, yang memplesetkan pepatah ini. Dia bilang begini, oke, rumput tetangga selalu lebih hijau karena kamu lihat dari luar. Coba aja kamu masuk, kamu berdiri di atas rumput itu, maka kamu akan sadar banyak kotoran anjing di situ. Ya, seringkali kita cuma ngelihat enak-enaknya, indah-indahnya orang dari luar, betul nggak? Ya, tetapi kita nggak tahu di dalamnya banyak pergumulan, di dalamnya banyak juga hal-hal yang sulit. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, ya, maka pelan-pelan tapi pasti rasa tidak puas akan mulai menggerogoti diri kita. Ya, kita akan sulit merasa puas atau merasa cukup. Ya. Saudara-saudara, ada sebuah survei, ya, di Kepulauan Fiji, ya. Jadi begini, Kepulauan Fiji itu di daerah Pasifik, ya, Samudra Pasifik dekat Hawaii situ, ya. Saudara, selama, ya, boleh katakan ratusan tahun kali, ya,
Di dalam budaya masyarakat di sana, wanita yang disebut cantik itu wanita yang gemuk. Jadi kalau di sini ada jemaat yang gemuk, saudara ya, sebetulnya Anda cuma salah tempat tinggal. Kalau saudara tinggal di Fiji, mungkin saudara disebut paling cantik. Ya. Saudara-saudara, selama ratusan tahun budaya di sana, ya, mereka melihat wanita yang cantik itu kalau wanita itu gemuk. Ya, itu sebabnya saudara, kalau orang-orang Fiji mau menikah ya, itu wanitanya sengaja dikasih makan sebanyak-banyaknya sebelum hari pernikahan. Ya. Ya, supaya lingkar pinggangnya makin naik begitu ya. Kenapa? Supaya di hari pernikahan makin gemuk, makin cantik gitu buat mereka ya. Tetapi ada hasil survei saudara-saudara yang menarik sekali. Sejak tahun 1980-an ya, ternyata pandangan ini berubah 180 derajat. Wanita-wanita di sana ya mulai melihat gemuk itu tidak cantik. Yang cantik itu harus yang langsing. Ya. Nah saudara, setelah diteliti, saudara tahu nggak biang keroknya? Apa yang membuat perubahan paradigma ini? Karena iklan-iklan dari dunia barat yang mulai masuk ke sana. Iklan-iklan kecantikan, kosmetika, dan sebagainya. Iya kan? Iklan-iklan tahu sendiri, ya kan? Model-modelnya cantik-cantik, langsing-langsing, mana ada yang gemuk. Ya kan? Dan sejak saat itu wanita-wanita di Fiji saudara mulai berubah ya. Mereka mulai banding-bandingkan diri ya. Dulu gemuk cantik, gemuk mereka nggak merasa problem. Sekarang problem berat. Ya, mereka nggak lihat lagi cantik, mereka menjadi minder dan sebagainya. Nah ini, hati-hati kalau kita terlalu sering dan mudah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya, saudara, kita bersyukur kulit kita sawok mateng. Tapi gara-gara ngelihat iklan kecantikan dari Korea, pelan-pelan kita lihat kulit kita kok jelek banget ya. Iya kan? Seolah-olah yang cantik itu harus yang putih mengkilap kayak porselen. Glowing, glowing gitu ya, mengkilap gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita juga harus berhati-hati dengan hal ini. Ya. Nah, yang kedua saudara, sadarilah hal-hal yang lebih utama. Jadi kalau kita bicara kepemilikan, ya harta, apalagi benda-benda, uang, saldo di bank, pokoknya kepemilikan ya. Kita harus sadar ada hal-hal yang jauh lebih utama dari semuanya itu. Ya, nah setidaknya ada dua berdasarkan kitab Amsal. Yang pertama ya, hal yang lebih utama itu adalah, coba lihat, baca Amsal 15 ayat 17. Lebih baik makan sayur tapi disertai cinta kasih daripada makan daging lezat tapi disertai kebencian. Ya, kalau saya terjemahkan ini dalam konteks kita, ya lebih baik makan daun singkong rebus disertai cinta kasih daripada makan steak wagyu tetapi disertai dengan perang dingin. Ya. Jadi saudara, apa yang lebih utama daripada kepemilikan? Relasi. Hubungan kita dengan suami, dengan istri, orang tua, dengan anak. Saudara, itu lebih utama daripada harta benda. Bukankah ketika kita dilahirkan di dunia ini, kebutuhan kita adalah kebutuhan relasi, betul nggak? Coba saudara perhatiin nih, waktu bayi keluar dari rahim ibunya, yang paling dia butuhkan itu apa? Relasi. Itu sebabnya ketika dia dengar suara ibunya, dia mulai tenang. Ketika ibunya memeluk dia, mendekap dia, dia mulai tenang. Betul nggak? Dia butuh relasi. Gak ada bayi yang keluar dari rahim ibu, cepeceng dong, cepeceng gitu. Bayi ajaib, ya cepeceng ya. Kalau noban gua gak mau terima gitu ya. Mesti uang 100 ribuan gitu ya. Gak ada. Bayi semua di dunia lahir tanpa kebutuhan akan benda, harta benda. Tetapi yang dibutuhkan adalah relasi. Tapi seringkali beranjak dewasa kita malah mengorbankan apa yang utama. Kita cari uang mati-matian, menumpuk harta mati-matian, yang akhirnya benar-benar mati adalah relasi kita. Kita mengorbankan relasi suami, istri, orang tua, anak, dan sebagainya. Hati-hati. Yang kedua saudara, yang lebih utama daripada kepemilikan apa? Selain relasi,
Amsal 16 ayat 8. Penghasilan kecil yang diperoleh dengan jujur lebih baik daripada kekayaan yang diperoleh dengan curang. Nah, yang kedua ini adalah karakter. Karakter lebih penting daripada kepemilikan. Ya. Karakter kita itu lebih utama daripada harta benda. Ya, saudara-saudara, salah satu yang saya ingin singgung itu adalah karakter suka mengucap syukur atau grateful. Ya, saudara, jangan sampai ya rasa tidak cukup, dengki membuat saudara berubah karakter. Ya. Saudara harus menjadi orang yang suka mengucap syukur, grateful person. Nah, ini bisa bicara panjang lebar ya kalau urusan mengucap syukur. Tetapi setelah saya pikir-pikir lama gitu ya, mengucap syukur itu lawannya kedengkian. Kenapa tahu enggak? Karena kedengkian fokus pada apa yang kita tidak miliki. Sedangkan mengucap syukur fokus pada apa yang kita miliki. Orang yang dengki, saudara, fokusnya pada apa yang saya tidak punya. Aduh, kenapa gue gak punya seperti dia gitu. Fokusnya sama yang kita gak punya. Tapi yang namanya rasa syukur, kita fokus dengan apa yang kita punya, saudara-saudara. Saudara, seringkali ya kita jadi orang Kristen itu baru bisa bersyukur kalau ada hal-hal yang keren, megah, besar kita terima. Tapi kita lupa mensyukuri hal-hal yang sebetulnya hari demi hari kita nikmati, kita miliki. Tetapi kita take it for granted alias kita anggap lumrah. Saudara, kita patut bersyukur atas lidah yang Tuhan ciptakan sehingga kita bisa menikmati coipan yang enak. Sebentar lagi saya akan makan coipan, saudara-saudara. Ya. Kita patut mensyukuri kulit yang Tuhan ciptakan. Karena dengan demikian kita bisa merasakan hangatnya pelukan orang yang mencintai dan kita cintai. Kita perlu mensyukuri mata yang Tuhan ciptakan. Karena dengan demikian kita bisa menyaksikan pemandangan pegunungan yang indah. Kita patut mensyukuri telinga yang Tuhan ciptakan. Karena dengan itu kita bisa mendengar musik yang merdu. Kita patut mensyukuri hidung yang Tuhan ciptakan. Sehingga kita bisa mencium wangi bunga yang bermekaran. Saudara-saudara, bersyukurlah untuk hal-hal kecil di dalam hidupmu. Ya. Dan begini saudara, bersyukurlah juga ya apa yang orang lain miliki. Nah, daripada kita dengki sama apa yang orang miliki, mendingan kita syukuri apa yang orang lain miliki. Ya. Dengar baik-baik, ini penting. Kita harus belajar untuk menikmati dan mensyukuri apa yang orang lain punya tanpa merasa harus memiliki. Nah, ini prinsip ini kalau saudara ngerti ini akan membebaskan saudara, ya, memerdekakan saudara. Sekali lagi saya ulangi, kita harus belajar untuk menikmati dan mensyukuri apa yang orang lain punya tanpa merasa harus memiliki. Jadi kalau saudara berkesempatan naik mobil mewah, punya temanmu, jangan engkau ngiri sama dia, tapi berdoa dalam hati, Tuhan terima kasih engkau sudah beri rejeki kepada temanku sehingga bisa beli mobil begini keren dan bagus, sehingga saya bisa diajak naik ke mobilnya. Gak perlu harus ngiri, bersyukurlah untuk temanmu, amin. Saudara, kalau kita diajak ke sebuah rumah yang mewah, punya teman kita bisa menikmati lukisan yang indah, saudara jangan ngiri sama dia. Tapi berdoa dalam hati, bersyukur begini, Tuhan terima kasih selain kau kasih dia rezeki, kau kasih dia juga selera yang baik sehingga dia bisa beli lukisan yang bagus. Ya, dan sekarang saya bisa menikmati tanpa saya harus membeli. Gak perlu apa-apa itu harus memiliki. Gak perlu memiliki villa yang bagus, kalau temanmu punya villa pinjem aja. Iya kan? Nah saudara-saudara, jadi itulah seni kehidupan yang kita perlu pahami. Yang terakhir saudara. Ya, untuk menumbuh kembangkan rasa cukup, maka kita harus utamakan cinta kepada Allah. Sama-sama kita sebutkan cinta kepada Allah. Nah, disinilah kita masuk kembali apa yang kita sudah baca di awal, Amsal 30 ayat 7-9. Ya, perhatikan, saya baca langsung dari tengah. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan namamu. Saudara-saudara, apa sih maksudnya ini? Maksudnya sederhana. Esensi dari doa ini saudara,
baginya yang terpenting bukan apa yang dia miliki, tetapi apakah dia tetap cinta Tuhan atau tidak. Itu sebabnya dia berani berdoa, Tuhan jangan kasih aku kekayaan, kalau gara-gara aku kaya, aku jadi malah melupakan Engkau. Aku malah merasa sombong, aku malah tidak lagi bergantung kepadamu. Karena aku merasa aku punya banyak uang. Jangan beri aku kekayaan kalau akhirnya aku malah jadi seperti itu. Sebaliknya Tuhan jangan beri aku kemiskinan, jangan biarkan aku miskin. Karena kalau aku miskin aku malah nanti nyolong. Aku malah nanti nipu, aku malah nanti mencuri. Bukankah itu mempermalukan namamu Tuhan? Jadi esensinya adalah Tuhan aku mau tetap mencintaimu apapun keadaanku, situasiku. Saudara-saudara, inilah yang perlu kita benar-benar ingat. Ya, utamakan cinta kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ayat terakhir ya sebagai penutup dari khotbah ini bukan dari Amsal ya, tetapi dari surat Ibrani pasal 13 ayat 5. Saya bacakan, janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang. Nah, coba perhatikan ya sebelum saya lanjutkan. Yang masalah itu bukan uang dan kekayaan. Orang Kristen boleh kaya nggak? Boleh. Apalagi kalau dengan kekayaanmu kau boleh sumbang pembangunan GKBJ Depok. Ya. Saudara-saudara, orang Kristen boleh kaya nggak? Boleh. Banyak kok orang-orang Kristen yang baik yang dipakai Tuhan, mereka adalah orang kaya. Ya, banyak sekali. Ya, ada siapa aja tuh ya? Ada Filemon, ada Lydia dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang kaya yang dicatat dalam Perjanjian Baru, dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara. Ya, nah, saudara-saudara, jadi bukan kekayaan yang menjadi masalah, tetapi cinta akan kekayaan, cinta akan uang, menjadikan uang dan harta sebagai nomor satu. Itu yang Tuhan tidak mau. Ya, saya lanjutkan. Tetapi hendaklah kamu merasa cukup dengan apa yang ada padamu, sebab Allah sudah berjanji, aku tidak akan membiarkan atau meninggalkan engkau. Nah saudara, kenapa saya gunakan ayat ini sebagai penutup? Karena kalau saudara baca baik-baik, saudara perhatikan dengan cermat, maka kita bisa mengambil kesimpulan dari ayat ini. Saudara-saudara, sebetulnya rasa cukup itu lahir dari iman kepada pemeliharaan yang sempurna dari Allah yang Maha Kasih dan Maha Bijaksana dalam keadaan apapun. Amin. Saudara, rasa cukup itu tidak ditentukan oleh angka di saldo bank kita. Rasa cukup itu tidak ditentukan berapa tebal dompetmu. Rasa cukup tidak ditentukan berapa luas rumahmu. Rasa cukup tidak ditentukan berapa banyak saham yang kau miliki. Rasa cukup ditentukan oleh berapa besar imanmu kepada pemeliharaan Allah yang sangat mengasihimu dan yang sangat bijaksana dan tidak pernah salah di dalam memelihara hidup kita. Apapun keadaan kita saat ini. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah supaya kami sebagai anak-anak Tuhan terus-menerus boleh belajar memiliki rasa cukup, memiliki rasa syukur untuk apa yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami mau belajar percaya lebih tepatnya, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Bijaksana, yang selalu menopang dan memelihara hidup kami secara sempurna, apapun keadaannya. Ajar kami Tuhan. Kami mau jadi orang-orang Kristen yang tidak terikat dengan keserakahan. Kami tidak mau dikuasai oleh kebiasaan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Sebaliknya hati kami mau dipenuhi dengan rasa cukup, rasa puas di dalam Kristus yang telah hidup dan mati bagi kami, yang tidak pernah gagal memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin.